Untuk saldonya itu sudah ada pertambahan ya guys ya, sudah menjadi 313 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di Bitget lewat Indodax ya guys ya. Nah, jadi simpelnya ya kita akan mencoba untuk mengirimkan aset kita yang ada di akun Indodax. Nah, kita kirimkan ke Bitget ya guys ya, dengan tujuan teman-teman bisa menggunakan semua fitur yang ada di Bitget nantinya ya kalau memang udah ada saldonya. Contoh kayak fitur trading futuresnya ya, kemudian fitur earn-nya, fitur copy trading ya, fitur trading bot dan sebagainya. Nah, jadi ini merupakan opsi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pengen deposit lewat fitur P2P, nah teman-teman bisa cobain fitur deposit ini ya. Dan kalau saya pribadi juga biasanya lebih suka deposit menggunakan exchanger lokal ya. Salah satunya itu adalah Indodax. Oke. Nah, sebelum kita praktek, kita pengen liatin dulu saldo yang ada di akun Bitget kita ya guys ya. Nah, jadi kita bisa langsung klik aja di bagian menu aset ini. Nah, kemudian kita bisa melihat ya saldo yang ada di akun Bitget kita dengan overview ataupun total balance saat ini itu di 5,9 juta ya kalau dalam rupiahnya. Nah, kita coba lihat satu persatu ya guys ya. Nah, kita mulai dulu dari menu spot. Nah, untuk spot market saya ada total 5,9 juta ya. Jadi mayoritasnya saldo saya itu ada di spot market, kemudian di menu futures itu kosong, tidak ada saldo ya guys ya. Kemudian di OTC juga nggak ada saldo, kemudian di menu margin juga nol, lalu di earn juga nol ya, tidak ada yang saya stakingkan. Jadi semua saldo saya saat ini itu ada di menu spot market ini. Oke, dan teman-teman juga bisa lihat ya di sini itu saldo saya terdiri dari USDT ya, ada 303, kemudian ada Bitcoin sebanyak 0,004 ya, Ethereum 0,001 ya, Fartcoin, Doge dan sebagainya. Ini merupakan koin-koin yang saya punya dan nantinya ya kita akan coba kirimkan koin ya berupa USDT dari akun Indodax kita ke akun Bitget ini. Nah, jadi kita bisa langsung buka dulu akun Indodax kita. Nah, untuk akun Indodax saya ya saat ini itu saya ada saldo sekitar 1,7 juta rupiah ya, dan kalau kita klik menu wallet untuk saldo yang saya miliki di akun Indodax itu seperti ini ya, masih ada saldo rupiah, kemudian ada USDT, Solana, Bitcoin, Doge, Ondo dan sebagainya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kita akan mencoba mengirimkan saldo dalam bentuk USDT ya ke akun Bitget kita. Nah, artinya kita harus merubah saldo rupiah kita terlebih dahulu ke USDT-nya ya, ataupun kita belikan dulu USDT ya. Nah, cara belinya gimana, Bang? Nah, ini kan saya punya 35 USDT nih. Nah, kita coba tambah saldonya ya. Jadi kita coba beli. Saya sudah ada rupiah nih di Indodax saya. Jadi kita tinggal klik aja menu trade. Nah, kemudian kita tinggal klik di bagian BTC/IDR ini. Lalu kita pilih yang USDT/IDR ya. Nah, lalu kita tinggal beli aja USDT-nya ya. Contoh di sini saya ada saldo 300 ribuan, berarti saya akan coba beli misalnya sekitar 5 ya. 5 USDT aja atau 10 aja ya guys ya. Nah, kalau udah kita klik buy USDT. Nah, oke, ternyata di sini tadi saya lupa ubah ya guys ya. Saya lupa ubah ke market order. Jadi ini kita cancel aja nih pembeliannya. Kita klik cancel. Lalu kita klik cancel order. Nah, kemudian ini limit ordernya kita klik dulu ya. Lalu kita ubah ke market order. Lalu kita masukkan lagi nominal yang ingin kita beli ya. Di sini tadi 10 USDT. Nah, kalau udah kita klik buy USDT. Nah, kemudian kita tinggal klik menu wallet. Nah, kita tinggal refresh ya. Nah, setelah saya refresh, teman-teman bisa lihat ya, di sini untuk saldo rupiah kita udah berkurang dan saldo di USDT kita udah bertambah, yang awalnya 35 sekarang udah menjadi 45. Nah, kalau udah bertambah saldonya ya dan kita pengen kirim saldonya ya, kita tinggal klik aja koin USDT-nya ini. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, sebelum kita kirimkan ya, ini saya pengen kasih tahu terlebih dahulu buat teman-teman. Kalau ada yang nanya, Bang, kalau saya pengen kirimkan dalam bentuk koin lain, apakah bisa? Jawabannya bisa ya. Contoh teman-teman pengen kirim langsung Bitcoin ya ke akun Bitget-nya. Nah, itu jawabannya bisa ya. Kemudian kalau pengen kirim Solana, bisa. XRP bisa. Intinya apa? Intinya di akun Bitget tersebut ya, koin-koinnya itu juga udah listing ya guys ya. Jadi kalau memang di Indodax-nya ada koinnya, di Bitget-nya juga ada, nah maka proses pengirimannya itu boleh ya. Jadi yang harus kalian cek adalah apakah koinnya ada dan apakah jaringannya juga ada.
Nah, kemudian pasti kalian nanya, "Bang, jadi kenapa nggak dikirim langsung?" Misalnya, tadi kan Abang ada selain USDT misalnya ada Solana nih. Nah, kenapa nggak dikirim lewat Solana? Nah, jawabannya adalah saya udah sering membuat video tentang kirim koin ini ya, dan saya juga udah tes beberapa kali dan menurut saya pribadi ya, kalau kita kirim koin menggunakan USDT, ini jatuhnya lebih murah ya dan pengirimannya lebih cepat. Kenapa? Karena saya udah pernah tes kirim ya menggunakan koin lain ya, dan memang untuk pilihan jaringannya itu sangat terbatas ya guys ya. Contoh kita kemarin langsung kirim lewat Bitcoin dan dia pakai jaringan Bitcoin sendiri ya. Nah, itu proses kirimnya cukup lama guys ya, dan untuk biayanya juga tidak semurah kalau kita menggunakan jaringan contoh kayak BEP20 ya ataupun TON ya dan sebagainya. Jadi itu ya alasan kenapa saya lebih suka kalau kirim koin dari satu exchanger ke exchanger lain itu pakai USDT guys ya, karena selain lebih murah, pilihan jaringannya lebih banyak dan juga proses pengirimannya pasti bakal lebih cepat. Oke, jadi kita klik ulang ya USDT-nya ini. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini. Nah, karena kita pengen mengirimkan ya ke akun Bitget, nah maka ini teman-teman tinggal klik yang di bagian menu withdraw ya guys ya. Withdraw ini kan artinya penarikan ya. Nah, artinya kita menarik saldo kita yang ada di Indodax, kita kirimkan ke Bitget. Oke, kita klik withdraw. Nah, kemudian bakal muncul dua menu ini. Nah, kita pilih yang address ya. Nah, setelah kita pilih yang address, maka akan muncul select coin network ya. Akan muncul beberapa pilihan jaringan ya guys ya. Nah, di sini kan ada 5 jaringan nih. Nah, jaringan-jaringan yang ini ya kita harus sesuaikan dengan jaringan-jaringan yang ada di Bitget ya. Jangan sampai kita pilih jaringan misalnya plasma di sini ya. Sementara di Bitget nggak ada jaringan plasma. Nah, itu nggak bisa guys. Oke, jadi kita cek dulu di Bitget apakah jaringannya itu tersedia atau tidak ya. Nah, di Bitget ini ya kita bisa buka menu spotnya ya guys ya. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian menu advance ya yang ada di tulisan ini yang atas ini ya. Nah, setelah kita udah klik advance, nah teman-teman tinggal klik di bagian menu deposit crypto. Nah, kemudian kalian tinggal carikan koinnya ya. Karena tadi kita pengen kirim USDT, maka teman-teman tinggal cari koin USDT dan kebetulan dia paling atas nih ya USDT-nya, kita tinggal klik aja. Nah, kemudian kita disuruh untuk memilih choose network juga ya, memilih jaringan juga. Nah, ini teman-teman tinggal sesuaikan ya dengan jaringan yang ada di Indodax tadi. Nah, kalau saya biasanya menggunakan jaringan yang BEP20 ini nih ya, Binance Smart Chain. Nah, jadi saya bakal pilih yang BEP20. Nah, maka nanti dia bakal muncul jaringannya ya, dan kita tinggal copy aja jaringan BEP20 ini. Nah, selanjutnya di bagian Indodax-nya ini kita juga harus samakan jaringannya ya, yaitu BEP20. Oke, kita klik BEP20. Nah, selanjutnya kita tinggal paste aja alamat USDT BEP20 dari Bitget yang udah kita salin tadi ya. Kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan berapa nominal yang ingin kita kirimkan. Nah, di bagian bawah sini ya, teman-teman bisa perhatikan ya ada tulisan minimum transaction is 5 USDT. Jadi jelas ya, minimal transaksi ataupun minimal pengirimannya itu adalah 5 USDT. Nah, artinya kalian nggak bisa kirim kurang dari 5 USDT, minimal 5 ya. Nah, di sini kita tadi membeli USDT-nya itu 10 ya. Kita coba kirimkan 10 USDT. Nah, seperti ini. Kalau udah kita tinggal klik aja continue. Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman complete recipient data. Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi nama dan alamat penerima dari akun Bitget-nya. Ya, jadi ini maksudnya gimana, Bang? Maksudnya gini ya. Jadi kalau teman-teman mengirimkan koin dari akun Indodax kalian ke akun Bitget orang lain, ya artinya di bagian recipient name dan residential address ini kalian harus masukin nama dan alamat dari si penerimanya. Nah, tapi kalau kalian mengirimkan dari akun Indodax kalian ke akun Bitget kalian pribadi, nah maka teman-teman tinggal klik aja di bagian I declare as the sender and recipient ya. Kita klik checklist di sini. Nah, di sini nanti bakal muncul nama kita dan alamat lengkap kita. Nah, artinya apa? Artinya ini kita mengirimkan saldo dari akun Indodax kita ke akun Bitget kita pribadi. Oke, jelas ya. Nah, berhubung karena saya mengirimkan ke akun Bitget saya pribadi, nah maka di sini saya checklist aja ya. Lalu kita tinggal klik continue.
Nah, kemudian kita bakal diarahkan ke halaman ini dan di sini untuk biaya jaringannya itu ternyata kita kena free ya. Jadi tidak ada potongan ya guys ya, karena biasanya potongannya itu lumayan ya. Nggak lumayan sih, ya cukup kecil ya guys ya. Kalau kita pakai BEP20 itu sekitar 0,3 USDT, kadang 0,5 ya, kadang 0,2 ya, rentetan itulah ya guys ya. Tapi untuk saat ini itu free ya. Nah, kita tinggal klik aja withdraw koin, lalu masukkan PIN dari akun Indodax kalian ya. Nah, selanjutnya kalian diminta untuk memverifikasi pengiriman ini ya. Teman-teman tinggal verifikasi, tinggal masukkan kode OTP yang dikirimkan ke email kalian dan juga ke WA kalian ya. Nah, setelah kita sudah memasukkan kode OTP-nya tadi ya guys ya. Nah, maka kita bakal langsung diarahkan ke halaman ini kembali ya guys ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk transaksi histori kita yang ini ya, yang atas ini, di mana untuk transaksi kita ini saat ini sedang pending ya guys ya. Dan kalau statusnya sedang pending, artinya kita harus menunggu terlebih dahulu sampai ya nanti statusnya itu berubah menjadi sukses ya. Kalau misalnya statusnya udah sukses, artinya saldonya itu udah masuk ke akun Bitget kita. Oke, jadi kita tinggal tunggu aja dulu ya guys ya. Nah, oke, setelah menunggu kurang lebih 2 sampai 3 menit ya guys ya. Di sini teman-teman bisa melihat untuk status dari pengirimannya itu sudah sukses ya guys ya. Nah, jadi ada sedikit highlight ya guys ya yang harus saya jelaskan. Nah, jadi tadi di sini kan statusnya itu udah berubah menjadi sukses. Nah, tadi saya udah cek juga di Bitget. Nah, ternyata saldonya belum masuk ya guys ya. Nah, jadi kalau statusnya di sini itu udah sukses ya, bukan berarti saldonya itu udah masuk ke akun Bitgetnya ya, tapi ada jeda biasanya ya. Tadi di jam 2.36 ya. Tadi kan kita withdraw jam 2.35. Nah, jam 2.36 statusnya ini udah sukses. Nah, begitu saya cek di Bitget saldonya belum masuk. Nah, ternyata di jam 2.38 ya, itu saldonya baru masuk ke akun Bitget saya. Jadi ada jeda sekitar 2 menit guys ya, baru saldonya itu masuk ke Bitget. Nah, kita coba langsung cek aja ke Bitget ya, apakah saldonya itu udah masuk atau belum. Nah, di sini teman-teman lihat ya, untuk saldonya itu sudah ada pertambahan ya guys ya, sudah menjadi 313 USDT ya. Jadi awalnya tadi saldo saya itu 303 USDT, sekarang udah berubah menjadi 313 USDT. Oke. Nah, kalau saldonya udah masuk ya guys ya ke wallet kita ya, di sini saldonya kan masuk di menu spot nih. Nah, teman-teman udah bisa gunakan saldo ini untuk kebutuhan kalian ya. Mau itu copy trade ya, mau itu trading futures, mau itu staking dan sebagainya. Ini contoh ya. Saya misalnya pengen trading futures nih. Nah, saldonya kan di menu spot nih. Nah, kita pindahin dulu ke wallet futuresnya. Nah, caranya gimana, Bang? Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian menu transfer ini ya. Nah, lalu kalian tinggal pilih from-nya itu from spot ya. Nah, to-nya itu to USDTM futures. Nah, kalian tinggal masukin berapa nominal yang pengen kalian transfer. Contoh tadi kan kita kirim 10 ya. Nah, kita pindahkan 10 USDT. Nah, kalau udah kita tinggal klik confirm. Nah, maka transfer successful ya. Jadi kita tinggal klik aja confirm lagi. Nah, kemudian kita bisa kembali. Nah, di sini untuk saldo di spot market kita udah berkurang ya guys ya. Dan kalau kita cek menu futures, ini coba kita refresh. Oh, nah udah muncul ya. Nah, jadi kalau udah kita kirimkan ke menu futures, di sini sudah ada saldonya ya 10 USDT. Nah, kalau udah kita udah bisa langsung gunakan saldonya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya video kali ini. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lengkap ya seputar Bitget ini ya, kalian bisa cek aja video playlist yang ada di deskripsi ya guys ya. Karena di video playlist tersebut udah saya buatkan puluhan video terkait exchanger crypto Bitget ini ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.